Bab kedua, pengenalan dan pemahaman instrumen panel unit ADT 740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa sahabat SAE. Siap berubah, Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan selanjutnya materi saya yang bab 2, yaitu pengenalan dan pemahaman instrumen panel. Baiklah, kita langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu instrumen panel dan indikator lem. Baiklah, langsung saja, ini dia. Yang pertama itu ada parking brake, dan yang kedua ada transmission control, dan yang ketiga dam lever control, keempat ada inter axle diff lock, 5 ada service brake, 6 ada accelerator pedal, 7 ada multifunction switch, 8 engine compression brake, 8 horn, 10 steering wheel, dan 11 ada steering column. Secara garis besar, fungsi instrumen panel adalah sebagai petunjuk awal atau peringatan awal tentang kondisi sistem pada unit secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke alat-alat ukur atau gauge. Yang pertama yaitu foto yang nomor pertama ada engine oil pressure gauge, yang kedua ada engine coolant temperature gauge, yang ketiga ada thermometer, keempat turbo converter oil temperature, dan 5 fuel level, 6 LCD display. Berikut kita masuk ke keterangan-keterangan pada monitor, yaitu engine oil pressure gauge, yaitu menunjukkan tekanan oli engine pada rentang warna hijau. Tekanan oli engine normal jika turun ke arah rentang warna merah menunjukkan kanan oli turun, maka segera matikan unit. Yang kedua, engine coolant temperature gauge, yaitu menunjukkan air pendingin engine overhead jika berada pada rentang warna merah. Pada operasi normal harus berada pada rentang warna hijau. Segera lakukan perubahan pengoperasian unit jika air pendingin overhead dengan cara menaikkan putaran engine tanpa beban. Tunggu sampai jut normal kembali. Berikut tachometer, yaitu menunjukkan putaran engine per menit. Jaga putaran engine pada kisaran RPM 1700 sampai 2300 RPM. Jika mendekati RPM 2500, segera kurangi kecepatan dengan menggunakan service brake. Keempat, transmission oil temperature, yaitu harus berada pada rentang warna hijau pada saat pengoperasian. Segera rubah cara pengoperasian jika gauge menunjukkan pada rentang warna merah. Segera hentikan unit ke tempat yang aman. Naikkan putaran engine tanpa beban. Tunggu sampai temperatur turun kembali jika masih pada rentang warna merah. 5. Fuel gauge menunjukkan jumlah bahan bakar yang tersedia dalam fuel tank. 6. Ada LCD display. Service meter menunjukkan total jam kerja alat. Berikut speedometer menunjukkan aktual kecepatan unit saat bergerak. Aktual gear indikator menunjukkan posisi gear transmisi yang sedang engage. Berikut kita masuk ke switch dan lampu indikator. Ini adalah gambar yang di samping, gambar contoh switch. Yang pertama itu ada head light switch untuk menghidupkan lampu parkir dan lampu kerja dengan sekali. Tekan lampu parkir akan menyala dan tekan sekali untuk menghidupkan lampu kerja. 2. Ada flood light switch untuk menghidupkan lampu penerangan yang bagian atas yang digunakan pada malam hari untuk mendapatkan penerangan yang lebih luas. Ketiga, rear wiper switch untuk mengaktifkan wiper pada bagian belakang. Keempat, hazard switch untuk mengaktifkan lampu hazard apabila dalam kondisi darurat. 5. Cigarette light switch untuk mengaktifkan cigarette light di mana mengambil power dari baterai. 6. Ada cross axle deflog switch untuk mengaktifkan deflog, maka roda belakang kiri dan kanan akan berputar secara bersamaan. 7. Secondary steering switch untuk mengaktifkan secondary steering digunakan hanya pada saat kondisi darurat.
AC switch untuk mengaktifkan pendingin AC. Jika switch ini tidak diaktifkan, maka yang berfungsi hanya kipas saja. 9. Head mirror switch untuk mengaktifkan pemanas kaca spion. Jika kaca spion basah karena pengaruh embun atau setelah kondisi hujan, maka dapat dikeringkan dengan cara mengaktifkan switch ini. 10. Starting switch untuk menghidupkan engine. Putar switch pada posisi on untuk memastikan semua sistem bekerja dengan baik. Jangan menahan terlalu lama starting switch saat menghidupkan engine. 11. Temperature control switch untuk mengontrol dingin pada AC. Jika diputar ke arah dengan warna merah, maka temperatur menjadi panas. Jika diputar searah dengan warna biru, maka suhu ruangan yang menjadi semakin dingin. 12. Fan switch untuk mengontrol besar kecilnya angin yang dihembuskan. Semakin tinggi angka yang dipilih, maka semakin besar pula hembusan angin yang dihasilkan. 13. Multifunction switch untuk mengaktifkan washer kaca depan. Juga dapat untuk mengatur kecepatan putaran washer, dan dapat difungsikan pula untuk mengaktifkan turun signal dan kembali dengan secara manual. 14. Engine compression brake untuk mengaktifkan exhaust brake dan 3 posisi pengguna compression brake. Pada posisi pertama, maka 2 ruang silinder yang ditutup. Pada posisi 2 ada 4 ruang silinder yang ditutup. Pada posisi 3 ada 6 ruang silinder yang ditutup. Jika kecepatan unit masih belum bisa dikendalikan, maka gunakan secondary brake. 5. Ada horn untuk membunyikan isyarat suara atau klakson. Berikut kita lanjut ke lampu indikator. Inilah gambar instrumen panel indikator. Yang pertama ada left turn atau leg turn lamp, 2 filter warning, 3 secondary brake, 4 primary steering, 5 brake oil temperature, 6 brake oil pressure, 7 transmisi volt, 8 transmisi hold, 9 action lamp, 10 parking brake, 11 charging system, 12 machine security system atau NPRA, 13 differential lock, 14 head beam, 15 compression brake, 16 drift train over speed, 17 body not float atau hoist control. Berikut fungsi dari instrumen panel indikator. Yang pertama, turun dan rig sinyal akan menyala jika turun sinyal atau hazard lamp diaktifkan. Yang kedua, ada filter warning, menyala jika filter udara, filter transmisi, filter turbo converter, filter oil engine perlu diganti. 3. Secondary steering akan menyala jika secondary steering sedang diaktifkan. 4. Primary steering akan menyala jika pressure pada sistem steering utama turun. Segera matikan atau hentikan unit dan cari kemungkinan penyebabnya dan laporkan ke pengawas agar segera dilakukan perbaikan. 5. Brake oil temperature akan menyala jika temperatur oil pada brake overhead. Segera hentikan unit dan naikkan putaran engine tanpa beban sampai monitor padam. 6. Brake oil pressure menyala jika tekanan pada oil brake turun. Jangan operasikan unit karena hal ini sangat berbahaya. 7. Transmisi volt akan menyala apabila terjadi masalah dalam pengoperasian transmisi. Segera hentikan unit di tempat yang aman dan matikan. Berikut transmisi hold akan menyala jika transmisi hold diaktifkan. 8. Action light, lampu ini akan menyala jika terjadi masalah pada sistem engine. 9. Parking brake akan menyala jika parking brake diaktifkan dan segera matikan unit jika dalam operasional normal monitor ini menyala. 10. Charging system akan menyala jika sistem charging mengalami masalah. Hentikan unit di tempat yang aman, lakukan pengecekan kemungkinan penyebabnya. 11. Matching security jika dilengkapi. 12. Differential lock, monitor akan menyala apabila differential interaxial ataupun cross axial diaktifkan. 13. High beam akan menyala jika high beam sedang diaktifkan. 14. Compression brake akan menyala jika retarder brake sedang diaktifkan. Drift train over speed menyala jika unit mengalami overturn. Segera kurangi kecepatan dengan menggunakan service brake. Hoist control, segera periksa kondisi lever hoist, control dam, dan posisi ke float. Berikut kita masuk ke Caterpillar Monitor System. Caterpillar Monitor System mempunyai 3 peringatan. Yang pertama, kategori peringatan pertama, yaitu pada kategori ini salah satu lampu indikator menyala atau jarum alat ukur berada pada garis merah. Dalam hal ini operator perlu waspada bahwa sistem mesin membutuhkan
perhatian operator. Sistem indikator yang termasuk kategori peringatan pertama yaitu ada park brake, ada charging system, differential look, hoist control, fuel level, retarder, transmisi hold, filter warning. Lanjut kategori peringatan kedua. Dalam kategori peringatan ini, jika terjadi salah satu kondisi berikut: lampu indikator menyala atau jarum alat ukur berada pada garis warna merah, lampu peringatan menyala. Dalam hal ini, operator harus merubah cara pengoperasian mesin atau dibutuhkan maintenance untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut gambar sistem indikator yang termasuk kategori peringatan 2, yaitu column temperatur, secondary steering, transmission oil temperature, driver, train overspeed, filter warning, action lamp. Lanjut masuk ke kategori peringatan S2. Dalam kategori peringatan ini, jika terjadi salah satu berikut: lampu indikator menyala, lampu peringatan menyala, alarm berbunyi terus-menerus. Dalam hal ini, operator harus segera merubah cara pengoperasian mesin. Berikut sistem indikator yang termasuk kategori peringatan S2. Ada front dan rear brake, temperatur 735 per 740 only, parking brake, action lamp. Lanjut ke kategori peringatan ketiga. Dalam kategori peringatan ini, jika terjadi salah satu berikut ini, yaitu lampu indikator menyala, lampu peringatan menyala, alarm berbunyi putus. Dalam hal ini, operator harus segera mematikan engine. Berikut gambar sistem indikator yang termasuk kategori peringatan 3. Ada transmission fault, machine filter warning, engine oil pressure, primary steering loss, brake oil pressure, charging system status, action lamp. Berikut kita masuk ke kontrol dan lever. Inilah gambar instrumen panel indikator. Yang pertama itu ada parking brake, transmisi gear lever, 3 service brake, 4 cross axle differential club, 5 accelerator pedal, 6 engine compression brake, 7 hoist control. Berikut kita masuk ke fungsi instrumen panel indikator. Yang pertama itu ada parking brake. Catatan, jangan menggunakan parking brake pada saat unit sedang berjalan kecuali kalau ada kerusakan pada servis brake utama. Menggunakan parking brake sebagai servis brake dioperasikan secara tetap akan menyebabkan beberapa kerusakan pada sistem brake. Kedua, ada transmission gear lever. Pertama, tuas kendali transmisi mempunyai 6 posisi, yaitu posisi pertama, transmisi hanya pada speed 1. 2. Posisi transmisi akan bergeser dari speed 1 ke speed 2. 3. Transmisi akan bergeser dari speed 1, 2, dan 3. Untuk D, transmisi akan bergeser secara otomatis atas dari 2 sampai 6 sesuai RPM. Dan N, kedudukan netral. R, posisi transmisi akan bergerak mundur. 3. Lock button, tekan saat netral untuk pemindahan ke R, D, 1, 2, dan 3. Shift gear transmisi nomor 4. High gear selector nomor 5. High gear selector nomor 5. Perhatian, kendaraan harus berhenti dan mesin pada kecepatan inline sebelum merubah posisi tuas. Setelah merubah posisi tuas, jangan tekan pedal gas sampai terdengar atau terasa bahwa celut transmisi telah terpasang. Lanjut, service brake. Tekan ke bawah service brake untuk berhenti atau untuk memperlambat unit dan menjaga engine dari overspeed pada jalan menurun. Berikut cross axle differential loop. Tekan ke bawah untuk mengaktifkan differential loop. Akselerator pedal digunakan untuk menaikkan dan menurunkan RPM unit sesuai kebutuhan. Note: lokasi untuk akselerator pedal di lantai bawah sebelah kanan dalam ruang kontrol operator akselerator pedal untuk mengontrol aliran bahan bakar engine atau ruang bakar. 6. Engine compressor brake atau retarder brake. Note: jangan aktifkan lever retarder brake ketika unit dalam posisi parkir. Peringatan selanjutnya, menggunakan retarder yang terlalu agresif pada kondisi jalan yang licin dapat
menyebabkan operator kehilangan kontrol atau kerusakan pada powertrain. Cedera yang serius, bahkan kematian dapat terjadi apabila retarder digunakan terlalu agresif pada kondisi jalan yang licin. Gunakan retarder secara perlahan dan bertahap pada kondisi jalan yang licin. Berikut cara kerja lever retarder, yaitu tarik lever retarder ke bawah atau ke belakang untuk memfungsikan brake belakang. Tekan lever ke atas untuk membebaskan brake. Posisi kontrol lever menentukan banyaknya pengereman. Selanjutnya lever ditarik ke bawah lebih banyak, maka akan kuat gaya pengereman unit tersebut. Berikut 7 hoist control digunakan untuk menekan dan menurunkan dam body. Catatan, body harus selalu berada pada posisi throttle atau lower rate dan float selama mesin operasi. Ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada bodi yang disebabkan getaran pada saat jalan membawa material. Berikut pada posisi rise, tarik secara penuh untuk menaikkan bodi sampai muatan yang berada pada bodi terbuang habis dan release kembali pada posisi semula. Berikutnya hold. Jika bodi dalam kondisi tidak terpakai, maka letakkan bodi pada posisi hold atau tertahan. Berikut lower, dorong posisi ke bawah untuk menurunkan bodi. Release level, pindah posisi float. Berikut float, pada saat tuas berada pada posisi float, dam bodi akan mencari tiketnya dan tuas akan tetap pada bodi posisi ini sampai dipindahkan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sahabat saya Buma, bisa harus bisa, pasti bisa.